Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membaca rilis ya siaran pers dari Bank Indonesia. Sebetulnya banyak media yang memuat eh, siaran pers itu mengutipnya dan mengolah dengan beberapa info lain, tapi kali ini saya mau baca langsung sumber rilisnya saja karena itu juga sama dengan berita kan buat para pemirsa. Nah, ini rilis dari Bank Indonesia eh, tentang perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah dalam kurung 19 September 2025 Jumat ya. Jadi Bank Indonesia setiap minggu memang selalu merilis tentang perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah setiap Jumat ya. Biasanya malam ya ditayangnya, hanya saja data yang disajikan sampai Jumat pagi doang, nggak sampai Jumat sore. Nah, tetapi itu tetap bisa memberikan gambaran apa yang terjadi dalam seminggu hari kerja di minggu yang bersangkutan. Nah, ini ditayang 19 September 2025, tidak tertulis jamnya, tapi ini malam ya biasanya. Nah, ada ini siaran pers, lalu itu dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Ini ada gambar sekedar ilustrasi. Nah, nomor rilisnya nomor 27 garis miring 221 Dikom. Jadi Bank Indonesia ini memang banyak ya rilisnya siaran persnya. Nah, saya bacakan, berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai berikut. Nah, perkembangan nilai tukar tanggal 15 sampai 19 September 2025, 15, 16, 18, 19 hari kerja, 5 hari ya. Nah, pada akhir hari Kamis 18 September 2025 diinformasikan, jadi siaran pers itu berupa info saja. Satu, rupiah ditutup pada level bid 16.500 per dolar Amerika Serikat. Jadi pada hari Kamis itu ditutup 16.500. Lalu informasi yang kedua, yield SBN surat berharga negara 10 tahun turun ke 6,27%. Yang ketiga DXY kadang kalau informal dibaca diksi ya, itu adalah indeks dolar Amerika itu melemah ke level 97,35. Jadi DXY atau diksi ini adalah indeks dolar, indeks yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya. Negara utama dan yang punya hubungan transaksi ekonomi besar dengan Amerika, yaitu euro, yen, pound sterling, Kanada, kemudian ada Prancis, apa itu ya, CHF dan SEK, itu kron sama Prancis itu. Nah, ini melemah ke 97,35, tapi ini hari Kamis ya. Kalau kita cek sampai hari Jumat, dan kalau dalam waktu di luar berbeda sedikit, itu sudah naik sedikit menjadi 97,7 mungkin, 76. Jadi ada pergerakan sedikit tapi tidak mencapai 98. Jadi dalam konteks itu di bawah 100 ya dia ya. Nah, yang keempat, yield US Treasury UST ya, US Treasury Note ya. US Treasury Note ini adalah SBN-nya Amerika ya. Surat utang yang dikeluarkan dengan tenor 1 sampai 10 tahun ya. Tapi di sini yang 10 tahun naik ke 4,104%, 4,1 ya. Jadi tadi bandingkan dengan yang punya kita 6,27 kan ada spread berapa itu, sekitar 2,15 ya, 2,17. Itu termasuk spread yang mendekat, sering di atas 2,5 ya. Itu pada hari Kamis. Pada pagi hari Jumat 19 September 2025, itu rupiah dibuka ini melemah, ini 16.550 per dolar Amerika Serikat. Ingat ya, ini buka pagi ini, sebetulnya di sore itu sudah mencapai 16.650, melemah 100 lagi. Jadi mungkin di pasar domestik kita yang tutup sore itu udah 16.650 Jumat sorenya ya. Ini masih terjadi pergerakan tentu di luar Indonesia. Tapi bisa dikunci bahwa ini melemah ya. Jadi selama minggu ini melemah ya rupiah seminggu ini. Nah, boleh juga lah saya komentari sedikit. Jadi dikaitkan dengan fenomena. Ini pas kan Pak Purbaya di tanggal berapa, 11 atau 12 itu dilantiknya.
ya dalam konteks IHSG sempat melemah kemudian malah menanjak. Tapi dalam hal rupiah terus melemah ya, meskipun tentu tidak hanya faktor utamanya bukan faktor Pak Purbaya ini melemahnya, tapi faktor memang ada pergerakan di internasional dan itu pergerakan yang menarik juga pada saat dolar relatif lemah justru kita, tapi tidak hanya Indonesia. Di minggu-minggu ini terakhir itu tidak hanya Indonesia yang melemah, hampir seluruh mata uang melemah ya terhadap dolar. Hanya saja rupiah termasuk yang pelemahannya paling lemah, paling banyak pelemahannya. Nah, tapi itu sebenarnya hal yang biasa ya dalam pasar palas, bisa kita jawara, bisa kita loser gitu tuh wajar. Tapi yang ingin saya garis bawahi seminggu ini terjadi pelemahan rupiah. Nah, rupiah tadi tuh kemudian yield SBN juga jadi naik lagi di hari Jumat dibandingkan hari Kamis tuh naik ke 6,29%. Secara umum yield 6,29 ini dibandingkan awal tahun juga relatif turun ya, membaik dalam konteks ini. Di awal tahun kan sekitar 7 ya, hampir 10 tahun ini. Tetapi dibandingkan penurunan di berbagai negara yang sebaya yang sering dijadikan perbandingan di publikasi Kementerian Keuangan, kita termasuk yang penguatannya, penurunan berarti dalam hal yield SBN ini kita termasuk yang penurunannya sedikit ya. Nah, itu informasi tentang kurs rupiah dan yield SBN serta DXY ya. Nah, lalu tentang aliran modal asing minggu ketiga September 2025 ini diinformasikan begini. 1. Premi CDS Indonesia 5 tahun per 18 September sebesar 70,17 basis points, naik dibanding dengan 12 September 2025 sebesar 67,72 BPS, cukup signifikan naiknya dalam konteks CDS ini. CDS ini kredit debt swap ya, itu ya premi untuk asuransi utang lah begitu sederhananya. Jadi kalau makin naik itu berarti pasar pelaku itu menganggap meningkatkan risikonya sehingga mau membayar lebih banyak ya. Jadi pelaku maupun yang menyediakan fasilitas asuransi tersebut. Nah, yang kedua, berdasarkan data transaksi 15 sampai 18 September 2025, non-residentnya berarti asing bukan penduduk, tercatat jual neto sebesar 8,12 triliun. Nah, itu tadi salah satu penyebab rupiah melemah ya, dan ya kalau media kan suka ngait-ngaitkan itu, kalau memang dibaca begitu saja bisa biasanya media IHSG naik karena faktor sentimen Purbaya membaik jadinya. Lalu kalau dengan ini ya kalau sentimen Purbaya saja yang kita hitung bukan kondisi internal berarti sentimennya negatif kan. Jadi sebetulnya mungkin untuk jangka pendek kita tidak bisa langsung mengaitkan ini dengan fenomena Menteri Keuangan yang baru ya, meskipun di hari-hari pertama biasalah ada sentimen terkejut. Nah, kalau ini yang jelas faktanya ini rupiah melemah, lalu informasi lain selama minggu yang berlalu maksudnya Senin sampai Jumat itu asing menjual, jadi jual berarti keluar ya. Yang dijual antara lain diinformasikan ini di pasar SBN, jadi surat utang yang mereka pegang dikurangi, meskipun tidak besar tapi tercatat jual 5,49 triliun. Jadi alih-alih dari masuk ya, ini neto ya, kan dia keluar masuk tiap waktu ya di pasar sekunder. Lalu 2,79 triliun di sekuritas rupiah Bank Indonesia, dia juga jual. Jadi SRB itu adalah SBN-nya Bank Indonesia, surat utangnya Bank Indonesia yang rupiah ya. Nah, memang ada beli neto, jadi asing masuk neto cuma tipis 0,16 triliun di pasar saham. Jadi secara total tetap keluar. Ini salah satu faktor yang mendorong kepelemahan rupiah. Nah, yang ketiga selama tahun 2025, nah informasi yang lebih panjang, selama setahun berdasarkan data settlement sampai dengan 18 September 2025, jadi 8 bulan setengah ya, itu non-resident asing tercatat jual neto. Tadi kan hanya seminggu, ini selama 8,5 bulan. Itu jual neto 59,73 triliun. Jadi totalnya ini yang di pasar saham, di pasar saham tadi meskipun minggu tadi masuk setipis, tapi kalau sepanjang tahun itu menjual 59,73 triliun. Nah, ini menarik ya, IHSG naik,
tetapi secara neto sebetulnya asing pergi. Nah, maka sederhana ya, tentu sederhana ini kita hanya lihat umumnya, nanti harus dilihat per detail sahamnya. Berarti yang banyak beli, karena kan itu untuk menaikkan itu adalah banyak yang memberikan penawaran beli, bid, itu pihak domestik. Nah, mungkin kalau analisisnya ya ini ada yang memang pengen menahan IHSG gitu ya, tapi asing nggak ikutan ini, asing malah pergi. Kemudian SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia juga dijual, berarti mereka tidak pegang SRBI lagi, cukup signifikan nih 119,62 triliun. Jadi otomatis juga di sisi lain utang Bank Indonesia berupa SRBI ini juga cenderung menurun, kecuali dia dibeli oleh pasar domestik ya. Tapi kita udah lihat datanya, Bank Indonesia memang yang, karena SRBI ini juga bisa dibeli kembali oleh Bank Indonesia. Nah, lalu ada beli neto di SBN. Jadi SBN meskipun minggu tadi banyak yang jual, tapi sepanjang tahun masih tercatat asing beli 41,82 triliun. Demikian infonya ya. Info ini mungkin tidak bisa diartikan negatif atau positif hanya dalam jangka seminggu, tapi ini memberikan sinyal kita pada apa yang tengah terjadi di pasar nilai rupiah ya. Jadi pasar keuangan lebih khusus lagi stabilitas nilai rupiah. Kita akan update hal-hal ini setiap 2-3 minggu sekali, namun kalau pemirsa mau tekun melihat tiap minggu ada informasinya di Bank Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat.